Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Chief, ya. Boleh. Baik, ini sudah ada yang bertanya. Saya lihat dulu ya, Chief, ya. Ini pakai contekan nih. Dari Pak Dani Bidi dari GA Maximize. Halo Pak Dani. Ya, mmm, mau bertanya, jika ada ayah dan ibu memiliki 2 anak laki-laki, Mhm 2 anak tersebut sudah memiliki keluarga. mhm Satu di antaranya itu sudah meninggal mhm. dan meninggalkan istri dan 2 anak. Nah, ini pertanyaannya boleh nih, Cip, ya. Jika ayah tersebut, membeli UP 10 miliar, ya uang pertanggungan 10 miliar dan meninggal dunia, apakah menantu akan tetap mendapatkan warisan tersebut? Mhm. Yang ditanyakan polis asuransinya apa harta warisnya nih, ya. Jadi pertanyaannya gini, Pak siapa tadi? Pak Dani. Pak Dani gini, ini ada, orang tua menikah punya anak 2, ya. Nah anaknya ini sudah masing-masing menikah. Kalau di hukum pewarisan bilangnya begini, kalau salah satu anak yang akan nerima meninggal dunia, kalau hukum perdata bilangnya begini, di hukum perdata bilangnya adalah kalau anak meninggal dunia maka tuh anak adalah golongan 1 pewarisan. Golongan 2 atau cucu ya, bilangnya begini, golongan 2 tidak bisa terima harta waris kecuali golongan yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Jadi harusnya golongan 2 nggak bisa terima apa-apa. Siapa golongan 2? Istri, ya cucu, itu nggak bisa. Kalau si penerima hartanya sudah meninggal duluan. Jadi kalau anaknya meninggal duluan, maka istri sama cucunya nggak bisa. Kenapa? Karena dia masih punya anak yang masih hidup. Ya, dan itu yang menjadi golongan pertamanya. Nah, bisa nggak digantikan? Pertanyaannya kan gitu ya, boleh nggak si anak itu yang meninggal duluan itu menggantikan menerima harta waris atas nama bapaknya, si cucunya ini? Jawabannya bisa lewat pengadilan, sebagai pengganti. Tapi yang bisa hanya cucu, istri enggak. Makanya kadang-kadang kalau ada cerita, misalnya, wah nanti harta saya dikuasai mantu saya karena anak saya sudah meninggal. Hati-hati, itu dalam undang-undang sudah diatur tuh yang kayak begitu. Nah, kalau pertanyaannya, bisa nggak saya kasih ke menantu saya yang anak saya sudah meninggal, polis asuransi? Jawabannya kan dia insurable interest. Ya bisa, selama dia insurable interest boleh. Makanya kalau sayang menantu, kalau nggak mau terjadi konflik sama anak yang masih hidup atau menantunya yang masih hidup, kan gitu ya? Ya, salah satu jalan keluarnya, dia beli poli. Gitu, Mas. Yes, bagus banget ya. Iya. Nyambung ini ya. Oke, saya lanjut pertanyaannya. Apabila ada anak berbeda agama, Hmm. ya, dengan orang tuanya, apakah anak tersebut tidak mendapatkan harta sama sekali dari orang tuanya? Oh, ini pertanyaan yang menarik nih. Apabila ada anak berbeda agama. Saya balik, pertanyaan dari siapa nih? Nggak ketahuan ya? Ini belum tahu saya. Belum tahu. Jadi gini, harta waris itu ngikutin hukum yang mana sih? Kan kita pertanyaan simpel ya gitu. Harta waris itu ngikutin hukum yang meninggal dunia. Oke. Jadi kalau yang meninggalnya Islam, Islam. Kalau yang meninggalnya Kristen, Kristen. Dah. Yang terimanya anaknya Islam, ya nggak bisa. Kalau orang tuanya Kristen, ya ikutin yang orang tuanya Kristen. Cuman kalau di Oke. dalam Islam, fikihnya bilang begini. Kalau saya Muslim, saya tidak bisa meninggalkan harta saya untuk yang non-Muslim. Itu fikihnya. Tapi kalau saya Muslim, orang tua saya non-Muslim, maka saya masih bisa menerima harta dari yang non-Muslim. Itu. Tapi kalau di Indonesia, hukum yang akan dipakai yang mana? Hukum yang akan dipakai adalah hukum dari orang yang meninggal itu. Prinsipnya gitu aja. Nah, supaya nanti belakangnya lebih clear gitu. Jadi kalau ada pertanyaan. Tapi pertanyaannya kalau kejadi kasus kayak gitu apa yang mesti saya lakukan? Perkawinan campur kah, ini kah, kan gitu ya, beda agama. Saya mau tanya nanti ke pembicara yang berikutnya, tanya. Waktu dia beli asuransi syariah, seperti Pak Iskandar aja, agamanya apa? Emang ditanya agamanya apa untuk beli polis? Yes. Emang boleh agamanya berbeda dalam beli polis? Jawabannya boleh, itu solusinya. Gitu, Mas. Baik 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 baik. Kita lanjut pertanyaannya Ya. ya, Chief, ya. Bagaimana apabila dalam proses pewarisan terjadi sengketa di ahli waris? Mhm. Terjadi sengketa, seperti Apa yang apa? terjadi? Biasanya sengketa tuh rata-rata 2, kalau enggak dia rebutan nilai, rebutan manfaat, ya. Tapi manfaat itu sangat kecil. Manfaat itu maksudnya apa? Yang mau mendapatkan bagian daripada, aset itu. Sengketanya itu contohnya saya mau punya rumahnya nggak dijual, tapi, saudara yang lain bilang, "Jual aja." Biasanya tuh kayak begitu. Atau, "Kok saya dapatnya lebih sedikit dari dia?" Gitu.
Itu sengketa yang biasa terjadi dan menurut pengalaman saya, begitu sengketa itu muncul, maka solusinya hanya lewat jalur pengadilan. Kalau mau selesai, tapi hari ini negara memberikan kesempatan untuk melakukan yang namanya non-litigasi, ya, supaya di luar pengadilan itu ada yang namanya mediasi. Bermediasilah, sambil jualan dikit nih, pergilah ke orang-orang yang mengerti mediasi mengenai waris. Saya nggak jualan diri saya, yang mengerti. Izinkan mereka yang punya financial mediator, ada tuh gelarnya, saya punya kebetulan. Nah, bikin mereka adalah orang-orang yang paham ini menjembatani. Supaya apa? Supaya mereka tidak di pengadilan. Karena apa? Saya baru mengenangani sebuah konflik. Harta yang harganya 100-200 juta saja berkonflik secara hukum pidana dan perdata sudah menghabiskan lebih dari 3 miliar. Oke. Sayang kan? Nah, makanya hindari sengketa. Kurang lebih gitu. Ya, ini pertanyaan yang kurang lebih kalau kata orang-orang ya, Chief ya. Urusan kambing kalau bawa pengadilan itu bisa jadi sapi keluarnya. Lebih Lebih kalau nggak tahu sapi sih masih lumayan lebih. Perkebunan sapi kali. Iya. Padahal cuma satu kambing ya Iya. urusannya ya. Baik. Ada lagi pertanyaannya, Chief. Oke. Bagaimana status hak waris jika ia berpindah agama ke murtad? Ini pertanyaan yang boleh dijawab, Chief. Silakan. Aduh, saya bukan ahli agama kebetulan. Saya agak takut kalau ngomong murtad-murtad. Jadi gini, pindah agama itu saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya dia pindah agama, tapi prinsipnya seperti tadi. Bagaimana harta waris itu dibagi? Harta waris itu dibagi berdasarkan siapa yang meninggal dunia. Kalau dia Islam, gunakanlah hukum Islam. Kalau dia Kristen, pakailah hukum perdata. Kalau dia Islam keturunan Padang, maka ikutin hukum faraid dan adat Padangnya dipakai. Gitu. Jadi ikutin apa yang meninggal dunia. Nah, pertanyaannya buat yang nerima, bisa nggak saya berkata lain? Jawabannya bisa-bisa saja, tapi tidak boleh melanggar haknya. Terima dulu, oh iya saya sudah terima sesuai hak saya, tapi saya nggak mau karena adik saya lebih butuh. Dilepaskan haknya itu boleh. Supaya menghindari itu. Jangan pakai kata-kata murtad, saya nggak paham murtad itu. Takut di sini sudah ngomong murtad lagi. Iya. Baik. Nah, sekat lagi. Serem ya kalau kata-kata murtad ya. Oh, serem. Oke. Ada lagi nih, Chief? Ya. Dasar perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris ditinjau dari aspek apa? Kalau dalam hukum Islam, dia menggunakan surat An-Nisa ayat 12, tinggal dibaca. Tapi kalau dalam hukum perdata, Bapak Ibu bisa baca di KUH Perdata pasal 832 sampai 857. Di situ semua sudah diatur bagaimana pewarisan dalam bentuk nilai yang harus didapatkan oleh para ahli. Begitu, Mas. Baik. Ini masih banyak banget, cuman kayaknya nggak keburu nih, Chief, untuk semuanya ya. Di email aja apa ya? Baik. Ini Chief Henry bersedia nih kelihatannya untuk membalas DM dari pasukan-pasukan dari acara hari ini, Chief ya. Tapi nggak secara langsung ya, pelan-pelan ya. Soalnya balasnya langsung dari saya sendiri. Ya, mana tahu kalau seandainya ada Bapak Ibu yang chat dari Chief Henry Januar jadi berteman baik, atau mungkin Chief Henry juga bisa membantu untuk urusan Bapak Ibu semua. Mana tahu ya, dari acara ini saling kenal dan lebih dekat, malah saling berhubungan baik gitu ya, Chief ya. Baik, kita lanjut dulu nih, Chief, acara selanjutnya. Karena dari tadi kita ngomongin problem, dari tadi kita ngomongin sengketa, seremnya ini itu segala macam. Nah, sekarang juga saya akan panggil Ibu Evi Mayasari. Halo Bu Evi. Ya, selamat sore. Halo. Selamat sore. Nah, Bu Evi akan cerita mengenai the beauty of Panin Syariah Term Insurance. Beliau akan cerita mengenai solusi finansial yang bisa membantu kita semua ya untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi yang kita sempat bahas. Silakan Ibu Evi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu semuanya di webinar kita hari ini, dan saya juga menyimak sekali apa yang disampaikan oleh Chief Henry. Ternyata banyak sekali problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi solusi atau pendamping warisnya tadi adalah dengan memiliki polis asuransi. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit the beauty of syariah, yaitu di mana kita punya produk yang namanya Panin Syariah Term Insurance ya. Oke, boleh next. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, di mana kita ketahui bahwa
hal-hal yang harus kita persiapkan dari sekarang adalah menggunakan 5 hal sebelum datangnya 5 perkara. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, mumpung kita masih muda gitu ya, jadi segera siapkan sebelum kita menjadi tua ya. Dan juga kalau kita berbicara mengenai kesehatan, mumpung saat ini kita masih sehat sebelum terjadinya sakit ya. Lalu yang kemudian berikutnya adalah saat ini kita punya pendapatan, kita punya income dalam kondisi kita saat ini mempunyai penghasilan, itu kita kaya ya. Jadi kita harus lakukan hal ini sebelum kita menjadi kekurangan atau dalam hari ini adalah miskin. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi yang kita lakukan di sini adalah lapang ya. Jadi Bapak Ibu, di mana kita bisa berlapang hati, berlapang dada, kemudian menerima semua kekurangan sebelum kita disempitkan baik itu hatinya, rezekinya dan sebagainya. Dan yang terakhir pasti Bapak Ibu juga tahu bahwa mumpung saat ini kita hidup, jadilah orang yang berguna buat orang-orang di sekeliling kita, jadilah buat manfaat buat orang-orang di sekeliling kita sebelum kita dalam artian ke Balikpapan. Ya, Balikpapan itu artinya afterlife gitu ya. Oke. Bapak Ibu, menarik yang akan kita bahas hari ini adalah next. Kalau kita lihat berbicara Panin Syariah Term Insurance, ini adalah produk yang memberikan solusi perlindungan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap jiwa, tapi untuk jangka yang pendek sekaligus juga mengcover risiko meninggal dunia maupun juga akibat dari kecelakaan maupun juga karena cacat total tetap. Jadi produk ini didesain sedemikian rupa dengan konsep term dengan rasa whole life gitu ya. Oke, kalau kita next berikutnya kita bisa lihat Bapak Ibu di mana benefit dan selling point-nya apa nih ya. Yang pertama dia memberikan manfaat yang luar biasa, yaitu pertama adalah natural death, ini adalah meninggal ya. Kemudian kita akan berikan santunan sebesar 100%. Kemudian manfaat berikutnya adalah manfaat meninggal karena kecelakaan di wilayah Indonesia. Kita akan memberikan manfaat sebesar 100%. Berarti akan ada mendapatkan total 200% kalau meninggal karena kecelakaan di wilayah Indonesia. Dan yang luar biasanya lagi adalah kalau terjadi resiko kecelakaan di luar negeri atau di luar area Indonesia, maka santunan yang akan kita berikan adalah sebesar 300%. Jadi Bapak Ibu, inilah benefit yang sangat luar biasa. Dan satu lagi, kita ada memberikan manfaat dalam kondisi cacat total tetap akibat karena kecelakaan bisa atau juga akibat karena sakit ya, di mana kita akan berikan santunan sebesar 100%. Nah, salah satu keunggulan dari produk ini, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, kita memberikan cover yang boleh dikatakan menjadi pilihan. Boleh memilih covernya itu adalah atau perlindungannya untuk 20 tahun, bisa juga untuk 80 tahun maupun sampai dengan 100 tahun. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya para nasabah atau peserta yang hadir pada hari ini bisa memilih ya kira-kira mau perlindungan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Dan untuk juga membantu kita membuat perencanaan tadi yang seperti Chief Henry katakan adalah pendamping warisan, kita bisa memilih biaya kontribusi atau yang harus kita bayarkan itu adalah kondisi di mana kita memberikan pembayaran atau biaya itu 10 tahun ataupun 20 tahun ya. Dan pastinya kalau kita saat ini kita berbicara produk syariah, maka perhitungan resikonya itu terpisah dari produk konvensional ya. Dan Bapak Ibu, saya juga mengajak buat Anda hari ini khususnya buat nasabah yang hadir pada pertemuan kita kali ini, salah satu kelebihan kita untuk bisa menjadi amal jariah itu adalah memiliki atau mendapatkan fitur wakaf. Jadi artinya santunan asuransi ini ternyata bisa dibantu dengan menyalurkan ke lembaga wakaf yang bekerja sama dengan Panin Dai-ichi Life. Jadi otomatis Bapak Ibu bukan hanya berbicara mengenai kehidupan di dunia, tapi berbicara juga kehidupan setelah kita tidak ada. Jadi kalau ditanya pahala apa yang terus mengalir ya, pahala yang selalu kita dapatkan yaitu amal jariah walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Nah, ternyata mengenai wakaf ini itu di dalam polis asuransi itu sudah ada fatwanya atau sudah ada ketentuannya. Di mana kita tahu fatwa dari DSN MUI nomor 106 tahun 2016 yang menyatakan bahwa manfaat asuransi dalam hal ini adalah asuransi syariah bisa diwakafkan. Jadi kalau Bapak Ibu salah satu kemudahan yang dimiliki oleh Panin Dai-ichi Life, nasabah nanti bisa memilih nih mau berwakaf berapa persen dari santunan asuransi pada saat meninggal dunia. Nanti pengajuannya ini nasabah bisa mengisi form pengajuan wakaf gitu ya. Nah, supaya Bapak Ibu hari ini mendapatkan gambaran bagaimana sih sebetulnya ilustrasi dari santunan asuransi. Tadi Chief juga sampai mengatakan bahwa
jangan sampai akan timbul sengketa nantinya ya ataupun juga perselisihan ya. Saya melakukan hal ini menggunakan ilustrasi, contohnya adalah dengan santunan asuransi sebesar 1 miliar. Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita ambil contoh di sini misalnya usia, boleh next ya. Di usia misalnya di sini ada pilihan, ada 25 tahun, 35 tahun atau 45 tahun. Tapi saya ambil di salah satu contoh saja di umur 35 tahun, di mana si nasabah ini rencananya menyisihkan biayanya sebesar 10 tahun, Bapak Ibu, ternyata kontribusi yang dibayarkan itu sangat terjangkau. Dalam hal ini kalau untuk wanita itu adalah 12 juta ya untuk per tahun. Jadi kalau kita bagi per bulan ya something 1 juta ke atas lah ya, masih terjangkau. Bayangin Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan pendamping waris tadi sebesar 1 miliar gitu ya. Kalau laki-laki sedikit agak lebih tinggi karena memang secara risiko ya diperhitungkan biasanya mohon maaf ya, risiko laki-laki itu cenderung lebih cepat gitu ya kondisinya menjelang afterlife-nya gitu ya. Oke, next berikutnya kalau kita lihat bagaimana kalau saya berencana Bu Evi untuk menyicilnya dalam kondisi jangka waktu yang lebih panjang, let's say 20 tahun ya, maka cicilannya tadi atau biaya yang kita berikan itu sedikit lebih murah ya. Kalau kita lihat dengan manfaat yang sama yaitu ya 1 miliar kalau terjadi risiko meninggal dunia, maka kontribusi yang kita setorkan itu sekitar 6,8 untuk usia 25 tahun, kalau untuk 35 tahun itu sekitar 8,6 juta saja. Jadi kalau kita berbicara nih Bapak Ibu, berbicara untuk yang akan datang atau berbicara mengenai masa depan gitu ya, jangan sampai tadi ada sengketa yang seperti disampaikan oleh Chief Henry. Saatnya kita memulai nih, nyicil dari sekarang biayanya dalam hal ini adalah kontribusinya, tetapi once kalau terjadi resiko, setidaknya 1 miliar akan mendampingi. Dan kita juga memberikan tadi, kalau terjadi resiko kecelakaan secara tiba-tiba, karena kita tidak tahu resiko itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja gitu ya, dan kepada siapa saja. Jadi manfaat yang akan diberikan 200%, yaitu sebesar 2 miliar. Dan kalau terjadi risiko itu di luar negeri, maka kita akan berikan santunan sebesar 3 miliar. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ini kontribusinya sangat terjangkau sekali. Oke, next berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari contoh gitu ya, ini sangat menarik nih. Dimana kalau kita lihat dengan pembayaran atau kontribusinya yang lebih panjang, maka kontribusi atau kita sebut dengan istilah premi itu jauh lebih terjangkau gitu ya. Oke, next berikutnya boleh di slide. Kalau kita lihat dari sisi manfaatnya ya, tadi saya sudah sampaikan manfaat yang pertama adalah meninggal dunia ya, itu akan kita serahkan santunan sebesar 100%. Kemudian kalau terjadi meninggal karena kecelakaan itu adalah 200% ya. Kemudian kalau terjadi kecelakaan di luar negeri, maka akan mendapatkan santunan sebesar 300%. Nah, tapi bisa saja kondisinya itu nasabah masih hidup ya, tapi dia mengalami kondisi cacat total tetap. Nah, disinilah salah satunya fungsi dari Panin Dai-ichi Life akan memberikan santunan manfaat cacat total tetap sebesar 100% atau sebesar 1 miliar. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini menarik untuk kita sampaikan. Kebetulan memang ini produk yang menjadi solusi buat Bapak Ibu semuanya dan secara kontribusi juga terjangkau. Artinya saya mengajak Anda semuanya hari ini yang belum maksimal nih pendamping warisnya atau pendamping warisannya supaya tidak ada sengketa. Yuk kita miliki manfaat atau kita punya kontrak pertanggungan ya Chief ya yang tercover di dalam hukum yang jelas ya tanpa adanya pertikaian, tanpa adanya sengketa dengan memiliki polis asuransi syariah yaitu Panin Syariah Term Insurance gitu ya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu sebentar lagi nih sedikit kasih bocoran dulu nih sebentar lagi kita juga akan mengeluarkan produk terbaru ya yang insya Allah kalau tidak ada kendala atau tidak ada hambatan kita akan launch di kuartal kedua itu adalah produk endowment syariah. Jadi pastikan Bapak Ibu segera ya memilikinya ya kemudian juga sekaligus sebagai senjata tambahan Anda di lapangan untuk memberikan perlindungan yang maksimal sekaligus juga sebagai pendamping waris buat nasabah-nasabah kita. Seperti itu.
Dan saya rasa apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat Anda semuanya. Tadi sudah dipaparkan oleh Chief Henry bahwa banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, banyak sekali sengketa, dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah meninggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, keren banget ya. Udahlah bagus programnya, bisa panjang juga perlindungannya, dan kontribusinya luar biasa murah ya Pak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini rasanya kita sudah mau di penghujung acara ya Bapak Ibu semua ya. Saya mau mengucapkan terima kasih atas waktunya Chief Henry Januar. Terima kasih sama-sama Mas Deta. Ya, makasih banyak juga waktunya Ibu Evi Mayasari. Sama. Ya, makasih juga waktunya untuk para hadirin sahabat Parindaici Live ya, dari yang nasabah baru, nasabah lama, nasabah yang baru mau join, agency force, kemudian juga di sini ada para undangan, tamu undangan ya. Kemudian juga saya dengar tadi informasinya bahwa di Parindaici Live kantor pusat juga ada beberapa orang yang nobar ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Saya beserta panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya Tirta Lazuardi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.